Asal-usul adat tapian raya bangunan atau patuaikon. Di Mandailing ada satu tradisi dalam prosesi perkawinan yang dikenal dengan istilah patuaikon ataupun tapian raya bangunan. Tapian raya bangunan ataupun patuaikon berarti adalah mengarak, yang mana kedua mempelai diarak berjalan mengelilingi kampung atau desa sekitar agar bertujuan dilihat orang banyak dan menuju sebuah mata air ataupun sungai kecil ataupun pemandian yang ada di daerah itu sendiri. Pada zaman dahulu, ketika masih ada kerajaan-kerajaan, ketika ada orang kaya berselisih dengan raja, ketika itu ada orang kaya yang ingin membuat acara korja ataupun acara pesta. Si raja ini tidak mengizinkan si orang kaya ini menggunakan tanah dan air di sungai dan air sungainya. Sebab zaman dahulu marpangir dilakukan langsung di sungai, dan setelah kedua pengantin selesai marpangir, kedua pengantin akan langsung mandi. Orang kaya ini kemudian bingung bagaimana membuat korja ini tanpa menyentuh tanah dan sungai. Akhirnya ia menemukan ide. Gelanggang acara ia tutupi dengan terpal sehingga kaki tidak menyentuh tanah langsung. Ketika ingin menyembelih hewan, ia juga membuat bale-bale dan dilapisi terpal. Dan ketika marpangir, ia kembali bingung bagaimana caranya tanpa menyentuh tanah dan air. Akhirnya ia mempunyai ide. Ia kemudian membuat suatu bangunan yang mempunyai tangga dan dihiasi mewah. Akhirnya tempat ini dijadikan tempat marpangir. Dalam acara horja ini juga dihadiri sang raja. Sang raja yang melihat bangunan tersebut terpukau, dan akhirnya ketika anak raja ini menikah, ia pun membuat bangunan yang sama, tetapi lebih banyak tangganya dan lebih mewah. Dan mulai saat itu, tapian raya bangunan tidak dilaksanakan di sungai, dan dilaksanakan di atas bangunan tapian raya bangunan, yaitu sebuah bangunan yang terbuat dari kayu yang dibangun sedemikian rupa sehingga menyerupai pondok. Terdiri dari 7 anak tangga. Biasa anak tangga ini terbuat dari papan. Kemudian atap bangunan tersebut terbuat dari kain dan dihiasi dengan pelepah pohon kelapa dan kasur sebagai tempat duduk pengantin. Sebelum kedua pengantin berangkat, terlebih dahulu pengantin manortor, di mana kedua pengantin manortor menghadap raja-raja, orang tua, saudara-saudara, dan kembali menghadap raja-raja. Baru kedua pengantin dibawa ke tapian raya bangunan. Di belakang pengantin juga ikut serta kaum ibu yang menggendong anak dari pihak suhud dan anak boru. Di kiri dan di kanan kedua pengantin berjalan pihak anak boru dengan senjata pedang siap di tangan. Mereka berjalan sambil memain-mainkan pedangnya. Selama berjalan menuju tapian raya bangunan dan musik gondang tetap dimainkan, pengantin diiringi ke tapian raya bangunan. Sebelum kedua pengantin menaiki tangga, terlebih dahulu menyelesaikan adat, yaitu ulu balang. Pihak dari pengantin harus mampu mengalahkan ulu balang ataupun penjaga tapian raya bangunan dengan berbalas pantun dan ditutup dengan marmonca ataupun marsilat. Apabila ulu balang dari pihak pengantin berhasil menang, maka kedua mempelai akan dipersilahkan menaiki anak tangga tapian raya bangunan. Pihak harajaon telah menunggu kedatangan pengantin bersama rombongan di tapian raya bangunan. Mereka telah siap memberikan pangir kepada pengantin. Begitu pengantin tiba, maka harajaon berkata, "Jadi semua anak raja, gadis Namora yang datang ke tapian raya bangunan ini, menurut adat kita, kalian harus dipangir.
baru nanti diupah-upah. Di sini kalian harus dipis-pis sebelah kiri, yang berarti membuang yang tidak baik. Dan kalau dipis-pis sebelah kanan, berarti meminta hal-hal yang baik. Sekarang kalian saya pis-pis, hanyutlah yang tidak baik. Kemudian kalian saya pis-pis sebelah kanan. Mudah-mudahan menerimalah tondi kalian mulai dari sekarang sampai yang akan datang. Horas, horas, horas. Sebelum acara marpangir, terlebih dahulu raja-raja akan mengumumkan nama gelar raja kedua pengantin tersebut dan diucapkan sebanyak 3 kali. Kemudian kedua pengantin akan dipangir dengan air 7 rupa yang mempunyai simbol untuk menghilangkan hal-hal yang negatif. Adapun tujuan dari tapian raya bangunan adalah untuk membuang atau menghanyutkan hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya mereka pulang ke rumah. Bagaimana ketika berangkat, begitu juga ketika pulang. Kedua pengantin dikawal anak boru lengkap dengan senjata di tangan. Pengantin akan diiringi dengan manortor di depan mereka. Mereka yang manortor adalah dari ahli bait dengan cara mundur, maju sampai ke gelanggang acara. Setelah itu, kedua pengantin berdiri di tengah gelanggang dan manortor 7 kali putaran. Dengan harapan 7 keturunan tidak mendapat mara bahaya. Setelah selesai manortor, pihak mora, kahanggi anak boru, orang tua dan saudara dari pihak laki-laki akan duduk memanjang ke samping. Kedua pengantin akan dituntun dan menyalami seluruh yang duduk. Setelah selesai, kemudian pengantin akan dibawa masuk ke rumah pengantin laki-laki. Di zaman sekarang ini masih ditemui adat tapian raya bangunan dilaksanakan di Mandailing. Akan tetapi sudah banyak yang dirubah dikarenakan perubahan zaman dan keadaan keuangan keluarga yang punya horja ataupun punya pesta. Sekarang ini adat tapian raya bangunan dilaksanakan secara simbolik sekedarnya dengan tujuan agar tetap mengikuti adat yang ada semampunya. Meskipun begitu dilakukan dengan seadanya, tujuan adat tapian raya bangunan itu masih memiliki kesakralan dan masih ditekankan akan tujuan di balik adat tersebut, yakni agar kedua pengantin mulai hari itu mangayupkon adat maposo dot mabujing sekaligus mamakeon adat matobang, yang berarti menghanyutkan kebiasaan-kebiasaan masa lajang dan mulailah melakukan kebiasaan-kebiasaan orang yang sudah memiliki tanggung jawab.